Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 777. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Saya sekarang hanya meminta kompensasi untuk 5 pena suci surgawi kelas menengah. Jadi mengapa Anda masih ingin menawar? Kata Kinchen dengan mata yang dingin, auranya bahkan lebih buruk. Sejujurnya pemuda ini belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Jika pemuda ini mau, dalam 10 napas, pemuda ini dapat membunuh semua orang yang hadir di sini dan membersihkan langit di tubuh Anda. Dan kemudian saya dapat menjarah semua harta yang Anda miliki. Tetapi saya tidak melakukannya, saya hanya meminta kompensasi 5 pena suci kuno, kata Kinchen. Kinchen memberikan ancaman telanjang, menunjukkan kekuatannya yang ganas, dan jika dia tidak puas, dia akan membunuhnya. Mendengar itu, beberapa penatua yang hadir nampak memiliki wajah yang jelek, tetapi mereka tahu bahwa Kinchen dapat membantai mereka dengan satu tangan. Namun mereka tidak dapat menerima ini secara psikologis. Tetapi sekarang di depan seorang jenius di tingkat penjahat yang tak tertandingi seperti Kinchen, mereka semua sepertinya telah menjadi anak muda. Setiap orang tidak dapat menerima kontras yang kuat semacam ini di dalam hati mereka. Tetapi mereka harus mengakui bahwa mereka sekarang hanya bisa menundukkan kepalanya. Siapa putra ini? Tidak butuh waktu lama baginya untuk bergabung dengan Tian Zhuo. Tetapi dia sudah menjadi murid utama, putra suci, dan bahkan putra yang begitu kejam dan mendominasi. Bahkan beberapa putra istana guru suci tidak bisa menjadi tirani seperti ini. Bisakah itu menjadi ini? Apakah putra ini adalah reinkarnasi dari penguasa puncak tertentu? Beberapa penatua tingkat tinggi nampak gemetar. Bagaimana dengan itu? Sudahkah Anda memikirkannya? Ingin menjadi musuh atau teman? Sebentar lagi, Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin hidup atau mati, kata Kinchen. Dia menus dingin seraya menarik auranya. Dan segera semua orang merasa lega. Kemudian Kinchen dengan lembut menjentikan jarinya dan mengetuk kursi. Setiap kali Kinchen mengetuk, beberapa penatua tingkat tinggi nampak ketakutan. Tunggu sebentar, kami akan segera mengumpulkan pena suci surgawi kelas menengah itu. Beberapa penatua tingkat tinggi buru-buru berkata. Mereka berdiskusi satu sama lain, dan tiba-tiba beberapa penatua itu menghilang. Chen Shao, kamu memerah seperti ini. Ketika beberapa penatua itu melapor, Tuan tersembunyi dari Gedung Wangu pasti akan keluar, kata Ruorui. Dia bergegas maju dan berkata kepada Kinchen dengan sedikit ketakutan. Namun dia harus mengakui bahwa dia terkejut karena beberapa penatua tingkat tinggi benar-benar menyerah di bawah tekanan Kinchen. Hehehe, pemerasan apa? Kata Kinchen. Dia menyipitkan matanya. Tuan muda ini tidak datang untuk memeras, tetapi datang untuk meminta kompensasi. Sebagai murid utama Tian Zhuo dan putra suci dari divisi pemurnian, dia berada dalam bahaya di Gedung Wangu Anda dan hampir dibunuh oleh Tu Renshen. Meminta sedikit kompensasi, ini tidak apa-apa. Belum lagi membiarkan tuanmu yang tersembunyi untuk mengetahuinya. Bahkan jika pemilik Gedung Wangu mengetahuinya, itu bukan apa-apa, kata Kinchen. Dia sangat tenang. Tentu saja Kinchen tidak melangkah terlalu jauh. Pena suci surgawi kelas menengah itu tampak luar biasa dan beberapa penatua tingkat tinggi menunjukkan gemetar. Faktanya untuk kekuatan tingkat hegemon teratas seperti Gedung Wangu itu tidak banyak sama sekali. Dengan ukuran Gedung Wangu, apalagi 5 pena suci surgawi kelas menengah. Bahkan pena suci surgawi kelas atas, pasti Gedung Wangu memilikinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang guru suci setengah langkah bisa lahir? Meminta mereka untuk memberikan kompensasi seperti itu hanya bisa dikatakan telah membuat sedikit darah di Gedung Wangu. Tetapi itu jelas bukan luka. Di samping Tian Xinjianren juga memahami hal ini dengan sangat baik, jadi dia tidak mematahkan semangat Kinchen dari awal hingga akhir. Waktu terus berlalu, saya tidak tahu berapa lama, boom, napas besar muncul. Selain beberapa penatua tinggi yang sebelumnya, ada juga lelaki tua di antaranya. Lelaki tua ini jelas lebih kuat.
Matanya bersinar seperti bintang, matanya cekung, tetapi di kedalaman matanya nampak mengandung jurang lalam semesta. Dia berjalan selangkah demi selangkah, dan dengan setiap langkah turun, kehampaan itu beriak. Kekuatan lelaki tua ini sebenarnya berada di antara Penatua Hao Jun. Dia adalah penguasa di ranah tahap air suci surgawi, dan aura kuat di tubuhnya membuat Qingchen merasakan ancaman. Penatua Mamoru. Banyak penatua di aula konferensi melihat penatua ini dan mereka semua berdiri tegak dan tidak berani bersantai. Seolah-olah pelayan bertemu dengan tuannya. Dan hati mereka secara alami memancarkan rasa hormat, semacam ketakutan. Napas yang keluar dari tubuhnya membuat orang merasa seperti duduk di atas jarum. Anak muda, kamu adalah Qingchen, putra suci Tianjuo yang baru dipromosikan. Begitu lelaki tua ini masuk, matanya langsung tertuju kepada Qingchen. Tiba-tiba tekanan tak terbatas menyapu. Segera Cime dan yang lainnya mengalami kesulitan bernapas dan keinginan untuk berlutut di tempat. Pupil mata lelaki tua itu mengandung paksaan yang tak ada habisnya, memberi mereka tekanan yang besar. Anda pasti Penatua Agung dari Gedung Wangu ini, orang yang sebenarnya bertanggung jawab. Saya pikir beberapa penatua itu telah memberitahu Anda permintaan pemuda ini. Jadi bagaimana? Kata Qingchen, dia berkata dengan ringan. Boom! Aura kuno kehancuran tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Ini adalah cara ilahi kuno kehancuran dari penguasa dewa kehancuran. Dan segera langsung menyelimuti Cimei, menyebabkan tekanan kepada Cimei tiba-tiba berkurang. Dan Qingchen duduk tegak sendiri di sana. Melihat itu, Penatua Agung yang bernama Mamoru itu nampak di matanya ada sedikit kejutan. Pemaksaannya ini bahkan mungkin tidak dapat ditahan oleh beberapa master yang baru saja memasuki tahap akhir suci surgawi. Dia tidak menyangka Qingchen akan mampu menahan tekanannya. Qingchen, Penatua Agung itu berkata dengan ringan dan suaranya sepertinya telah mengalami perubahan. Tentu saja saya telah mengumpulkan informasi dari Gedung Wangu. Belum lama ini lelaki tua ini baru saja mendapat kabar. Seorang putra suci baru telah muncul di divisi pemurnian. Kuat dan tak terkalahkan. Begitu sombong. Sehingga dua orang putra suci, Murongtian dan Pujisi, semuanya dibuat berlutut di Gunung Sembilan Matahari. Sedangkan Hao Jun, penatua tertinggi dari divisi pemurnian, dihukum dan dihapus basis kultivasinya. Namun saya tidak menyangka orang itu akan hadir di Gedung Wangu saya hari ini. Mata Penatua Agung itu berkedip. Ketika saya melihat Anda hari ini, itu benar-benar pantas untuk reputasi Anda. Anda memiliki kekayaan besar, kultivasi diri. Dengan bakat Anda bisa menjadi orang tingkat tinggi dalam Tianjuo. Jika Anda bisa memenangkan kemenangan berikutnya dalam percobaan surga, mendapatkan petualangan, dan bahkan menjadi perwaris karya rumah Guanghan, saya khawatir di masa depan Anda akan lebih diharapkan untuk menerobos ranah guru suci daripada lelaki tua ini, kata Penatua Agung Gedung Wangu itu. Sebelumnya Gedung Wangu telah mendapatkan informasi dari rumah Guanghan. Ada banyak murid dalam Tianjuo, dan konflik antara Qingchen dan Xiang Wudi bukanlah rahasia lagi. Secara alami itu sudah lama berlalu dan diketahui oleh beberapa orang kuat. Saya tidak berani karena kultivasi saya sangat dangkal. Saya tidak berani mengaku tak terkalahkan di depan Penatua Agung. Jika Anda berani mengatakannya, itu akan menggelikan dan murah hati, kata Qingchen. Dia tiba-tiba berdiri dari kursinya dan dia berbicara secara alami, seolah-olah dia telah melihat seorang lelaki tua, bukan Penatua Agung dari Gedung Wangu. Dan tidak ada pengekangan, juga tidak ada rasa takut pada Qingchen. Faktanya Qingchen tidak berpikir bahwa Gedung Wangu berani melakukan sesuatu kepada dirinya. Hal ini membuat Penatua Agung Gedung Wangu itu semakin takjub. Faktanya seperti yang diharapkan oleh Qingchen. Identitas Qingchen, apalagi dia, bahkan pemilik Gedung Wangu tidak akan berani menekan Qingchen dengan mudah. Karena itu sama saja akan menyebabkan bencana bagi Gedung Wangu. Anak muda, aku sudah tahu tentang urusanmu, mengingat keluhan Anda di Gedung Wangu saya. Gedung Wangu saya bersedia membayar kompensasi dan menjalin hubungan baik dengan Anda. Anda meminta 5 pena suci surgawi kelas menengah, tetapi saya hanya memiliki 4 pena suci surgawi kelas menengah. Anda bisa mengambilnya lebih dulu, kata Penatua Agung itu. Setelah berbicara, 4 cincin penyimpanan muncul di tangannya, dan itu langsung diterbangkan ke arah Qingchen dan jatuh ke tangan Qingchen.
Kemudian pikiran spiritual Qinchen menyapu cincin penyimpanan itu. Segera dia merasakan napas kuat dari pena suci kuno. Keempat pena suci kuno ini penuh dengan aura, persis sama dengan 3 yang diterima oleh Qinchen dari Tianjuo. Itu semua sangat lengkap. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan merupakan barang kelas 1 di pena suci surgawi kelas menengah. Hanya ada 4 di sini. Apakah masih ada yang tersisa? Kata Qinchen seraya menyingkirkan cincin penyimpanan. Mendengar itu, Penatua Agung menggelengkan kepalanya. Saat ini, gudang gedung Wangu kami hanya memiliki 4 pena suci surgawi kelas menengah. Namun gedung Wangu kami kebetulan memiliki 1 pena suci roh api 10.000. Pena suci roh api 10.000 ini telah menjadi halus dan telah melahirkan roh jahat api yang sangat ganas, yang sangat kejam. Pada nilainya, pena roh api 10.000 ini juga harus berada di atas pena suci surgawi kelas menengah. Orang tua ini mendengar bahwa Anda juga memiliki kekuatan magis api, dan orang tua ini akan menggunakan pena 10.000 api ini untuk mengganti pena suci surgawi kelas menengah terakhir. Tetapi api aura jahat ini terlalu ganas. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus terlebih dahulu menaklukkannya. Saya tidak tahu apakah Anda dapat menaklukkan roh jahat ini, kata Penatua Agung Gedung Wangu itu. Oh, 10.000 pena roh api. Ketika Qinchen mendengarnya, matanya berkilat, tetapi dia menjadi tertarik. Dia tahu bahwa antara langit dan bumi, selain pena suci kuno yang mengandung energi suci yang kaya, ada juga beberapa pena suci yang tumbuh di beberapa tempat khusus dan memiliki kekuatan khusus seperti pena suci api roh ini. Pena spiritual semacam ini sangat kuat. Selain mengandung energi suci langit dan bumi yang menakutkan, itu juga mengandung kekuatan hukum yang menakjubkan, tetapi sangat sulit untuk disempurnakan dan tidak dapat diserap sama sekali. Dan ada beberapa pena spiritual yang tidak dapat diserap karena mengandung roh jahat yang kuat. Setelah diserap pasti akan mendapat masalah, bahkan diserang api juga racun, dan bahkan mati di tempat. Pena spiritual semacam ini membutuhkan teknik khusus untuk menyempurnakannya. Meski nilainya di atas pena suci kuno yang sama, orang biasa tetap tidak akan berani menggunakannya. Sekarang Penatua Agung mengeluarkan 10.000 pena roh api ini. Tampaknya dia ingin menguji Qinchen untuk melihat apakah Qinchen berani mengambilnya atau tidak. Jika Qinchen tidak berani, itu akan meninggalkan pena suci kuno yang terakhir dan akan sedikit mengurangi kesombongan Qinchen dan menyelamatkan beberapa muka. Tapi jika Qinchen berani, itu juga tergantung pada apakah Qinchen akan menyerah. Hahaha, Penatua Agung mengapa repot-repot mengatakan begitu banyak? Tuan muda ini tahu apa itu 10.000 pena suci roh api. Ayo keluarkan, kata Qinchen seraya tertawa dan tidak peduli. Oh, Penatua Agung itu mengangkat alisnya. Kalau begitu, adik laki-laki Qinchen, kamu harus berhati-hati. Ketika suara Penatua Agung itu jatuh, sebuah cakra muncul di tangan Penatua Agung, yang merupakan cakram luar angkasa yang telah disegel, dan kemudian segel di atasnya langsung dibuka. Boom! Tiba-tiba nyala aura ganas membumbung ke langit seperti samudra luas, tiba-tiba meledak dan dunia ini langsung berubah menjadi lautan api. Di lautan api ini, gelombang kesadaran yang ganas menyebar. Aku adalah raja dari semua api, api dari semua jiwa, keberadaan langit dan bumi yang berani memurnikanku. Aku akan membakarnya menjadi abu. Suara keras meraung lagi dan lagi, penuh dengan napas keras dan marah. Ini adalah kekacauan yang terbentuk setelah 10.000 pena roh api menjadi halus, dan itu sangat kejam. Siapapun yang menyerap 10.000 pena roh api ini, itu harus menahan invasi dari kehendak ini. Jika seseorang tidak berhati-hati, itu bahkan mungkin akan dibakar menjadi abu. Di tengah api yang tak terbatas, naga api merah hitam tiba-tiba meraung. Itu merupakan kehendak dari pena roh api 10.000 ini, sengit dan tak terbatas. Oke, Penatua yang agung, Anda benar-benar tidak berbohong kepada saya. Energi suci surga dan bumi yang terkandung dalam 10.000 pena spiritual api ini tidak lebih lemah dari pena suci surgawi kelas menengah, kata Qinchen di saat merasakan api itu. Tetapi dia bukannya mundur, nampak dia sangat gembira dan energik, membuat Penatua Agung itu cukup bingung dan terkejut. Api beracun ini sangat kuat, bahkan jika dia adalah penguasa di tahap air suci surgawi, dia tidak akan berani memurnikannya dengan mudah.
Dia sekarang ingin melihat apakah Qingchen bisa memurnikannya atau tidak. Jalan 10.000 api perbaiki untukku, kata Qingchen seringai muncul di wajahnya. Dan dengan tangan besarnya dia menangkapnya di dalam cakram Gyoqiankun dan disegel. Cakram Gyoqiankun luar angkasa adalah ruang yang sangat besar. Di ruang angkasa rantai telah menjebak pena suci spiritual api ini. Pena suci spiritual api ini seperti naga api, meraung dengan panik, seolah-olah ingin membebaskan diri dari ruang ini. Qingchen melihat naga api ini mendengus dingin. Kekuatan api di tubuhnya tiba-tiba beredar. Sumber kekuatan tiba-tiba meledak. Qingchen berubah menjadi dewa api, berdiri dengan bangga di kampaan. Dia menekan naga api itu. Tekan untukku. Boom! Telapak tangannya yang besar, dia meraih naga api itu. Dan di atas kepala Qingchen, pagoda kaca kibau dan juga istana Ji Xiaodao tiba-tiba muncul, menekan naga api itu. Segera naga api raksasa itu dipegang dengan kuat oleh Qingchen. Tetapi naga api itu masih meraung, berjuang dengan panik, mencoba melepaskan diri. Konyol, seni penyembuh langit, perbaiki untukku, kata Qingchen seraya meledak dengan suasana zaman kuno yang mencengangkan. Dan kekuatan kuno yang tak terbatas menembus semua rahasia surga. Pada saat yang sama, teknik perbaikan langit Qingchen juga dirilis. Teknik perbaikan langit dapat memenuhi dunia dan juga merupakan teknik pemurnian teratas. Boom! Tiba-tiba di bawah tekanan Qingchen, aura naga api dari 10.000 pena roh api ini dengan kuat digenggam. Saat ini melihat itu, pena tua agung membuka matanya lebar-lebar. Dan tingkat kultivasinya tidak dapat melihat apa yang digunakan oleh Qingchen. Cahaya yang menakjubkan dan aura kuno menutupi segalanya. Pada akhirnya Qingchen benar-benar berhasil melenyapkan roh jahat di dalamnya. Naga api merah muncul di plat segel, penuh ketenangan. Pena suci roh api yang berbahaya dan beracun ini sebenarnya ditangkap oleh Qingchen. Lahir kembali dan dicuci, berubah menjadi nyala api suci yang paling murni. Serap, kata Qingchen. Dia kemudian memasukkan pena suci roh api ini ke dalam tubuhnya. Dan pagoda kaca kibau juga istana Ji Xiaodao juga dimasukkan ke dalam tubuhnya. Segera 4 api mengelilinginya. Pena suci api berputar, menyerap napas api dari pena suci api. Awalnya meskipun 4 api milik Qingchen kuat, itu sulit untuk benar-benar melukai musuh dan memberikan pukulan fatal pada musuh. Tetapi sekarang, Qingchen telah memperoleh pagoda kaca kibau dan istana Ji Xiaodao. Nyala api yang lebih kuat sudah bisa dikembangbiakan. Tetapi kekuatan nyala api ini tidak cukup. Tetapi pada saat ini, setelah mendapatkan pena suci api murni ini, Qingchen benar-benar dapat meningkatkan 4 api miliknya ke tingkat yang lebih tinggi dan meletuskan kekuatan tempur yang lebih mengerikan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Qingchen sekali lagi meningkat. Luar biasa, kuat, kamu benar-benar dapat memurnikan pena spiritual api. Dengan metode seperti itu, kamu dapat menjadi orang yang kaya. Pada saat ini, rongga mata dari pena tua agung mekar dengan cahaya ilahi yang menakjubkan. Dengan basis kultivasi Anda, jika Anda bersedia melakukan bisnis seperti itu, dan memurnikan pena suci spiritual seperti ini untuk orang lain, Anda pasti dapat menarik banyak kekuatan dan menghasilkan banyak uang, kata pena tua agung. Untuk apa? Saya tidak ingin mendapatkan begitu banyak kekayaan, kata Qingchen di atas senyum dingin. Saya adalah putra suci Tianjuo. Saya hanya perlu membaiki rantai, dan saya memiliki sumber daya yang cukup untuk menyediakannya. Sia-sia saya memurnikan pena suci spiritual untuk orang lain. Selain itu, setelah saya memurnikan, saya juga akan menghabiskan banyak sumber daya. Kekuatan asli saya juga akan dikonsumsi. Hal semacam ini yang tidak sebanding dengan kerugiannya. Saya terlalu malas untuk melakukannya, kata Qingchen. Dia mengatakan ini dengan sengaja untuk menghilangkan keraguan dari pena tua agung. Jika tidak, itu akan berbahaya jika teknik perbaikan langit bocor. Hahaha, adik laki-laki, saya tidak memaksa. Mulai sekarang lelaki tua ini benar-benar yakin dengan adik laki-laki. Hari ini semua keagungan Anda dalam gedung wangu saya terungkap. Mulai sekarang, gedung wangu saya bersedia bekerja sama dengan adik laki-laki. Selama itu urusan adik laki-laki, gedung wangu saya akan bekerja sama, kata pena tua agung. Dia tertawa keras dan berkata dengan tenang. Hahaha. Qingchen juga tertawa. Mudah untuk dibicarakan, tetapi saya harap Ruo Ruilah yang akan mengurus bisnis dengan saya. Lagi pula saya sudah sangat akrab dengan mereka. Saya tidak akan repot-repot mengganti orang lain, kata Qingchen. Sama sekali tidak masalah. Aku tidak bisa membayangkan bahwa
Adik kecil masih menjadi orang yang setia. Adik, mulai sekarang, kamu akan menjadi King yang lebih tua dari gedung wangu saya. Kata Penatua Agung seraya mengeluarkan sebuah token, dan token itu langsung diberikan kepada Kincen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.